Banyak dari kita mungkin pernah mendengar kisah tentang Thomas, salah satu murid Yesus yang terkenal karena keraguannya. Namun, mengapa Thomas begitu meragukan kebangkitan Yesus? Jika kalian bertanya, siapa sebenarnya Thomas ini? Thomas, atau yang dikenal juga sebagai Didimus, adalah salah satu dari 12 rasul yang sangat dekat dengan Yesus selama masa pelayanannya di dunia. Namun, ia seringkali diingat sebagai sosok yang tidak mudah percaya. Saat murid-murid lain memberitahu bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, Thomas berkata, "Jika aku tidak melihat bekas paku di tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, aku tidak akan percaya." Apa yang mendorong Thomas untuk meragukan sesuatu yang telah diyakini oleh teman-temannya? Banyak yang percaya bahwa Thomas tidak sepenuhnya skeptis, melainkan ia adalah orang yang ingin keyakinan datang dari pengalaman pribadi, bukan hanya dari kata-kata orang lain. Ini menarik, bukan? Mengapa Thomas ragu? Pada masa itu, kabar tentang kebangkitan bukanlah hal yang mudah diterima. Bahkan bagi para murid yang hidup bersama Yesus setiap hari, gagasan tentang seseorang yang bangkit dari kematian terdengar seperti sesuatu yang mustahil. Dan disinilah letak keunikan Thomas. Alih-alih langsung menerima kabar tersebut begitu saja, ia memilih untuk menyatakan keraguannya secara terbuka. Pertanyaannya, apakah keraguan itu salah? Tidak jarang kita juga merasa ragu terhadap hal-hal yang kita tidak pahami sepenuhnya. Pernahkah kamu merasakan hal yang sama? Misalnya, ketika seseorang memberitahu kita tentang sesuatu yang luar biasa, kadang kita butuh lebih dari sekadar cerita untuk meyakinkan diri. Pertemuan dengan Yesus. Dalam kisah tersebut, akhirnya Yesus muncul di hadapan para murid, termasuk Thomas. Saat itu, Yesus mendekati Thomas dan meminta dia untuk melihat serta menyentuh bekas luka di tubuhnya. Hal ini tentu membuat Thomas takjub, dan pada saat itulah ia berkata, "Tuhanku dan Allahku." Sebuah pengakuan penuh dari seseorang yang sebelumnya meragukan. Apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? Salah satu pelajaran penting adalah bahwa keraguan tidak selalu menjadi akhir dari keyakinan. Thomas mungkin ragu pada awalnya, tetapi keraguannya mengarah pada pencarian yang lebih dalam. Kadang kita perlu bertanya dan mencari lebih jauh untuk menemukan jawaban yang benar-benar meyakinkan kita. Apa pelajaran dari Thomas? Banyak dari kita mungkin pernah berada di posisi Thomas, di mana kita butuh bukti atau pengalaman pribadi untuk bisa percaya sepenuhnya. Bukankah terkadang, kita juga membutuhkan bukti dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalnya, sebelum kita mengambil keputusan besar, kita seringkali merasa perlu mendapatkan informasi lebih lanjut atau melihat hasil nyata terlebih dahulu. Dan itu bukan hal yang salah. Justru, dengan bertanya dan mencari jawaban, kita dapat membangun keyakinan yang lebih kuat. Thomas mengajarkan kita bahwa keraguan adalah bagian dari perjalanan spiritual. Bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari, melainkan sesuatu yang harus dihadapi dengan keterbukaan hati dan pikiran. Kesimpulan, Thomas bukanlah sosok yang perlu kita anggap sebagai seseorang yang lemah karena keraguannya. Sebaliknya, Thomas adalah contoh dari seseorang yang mencari keyakinan melalui pengalaman pribadi. Dia mengajarkan kita untuk tidak takut meragukan, bertanya, dan mencari jawaban yang bisa benar-benar kita yakini. Apakah kamu pernah berada di posisi seperti Thomas? Di mana kamu merasa ragu dan butuh lebih banyak bukti sebelum bisa percaya? Jangan khawatir, keraguan adalah bagian dari perjalanan menuju keyakinan yang lebih kuat. Kita semua, pada satu titik, menjadi Thomas dalam kehidupan kita masing-masing.